Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Kodaria. Saya pengajar di Sekolah Penggerak SMP Negeri 6 Garut. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Karakteristik pembelajaran diferensiasi mencakup yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi produk, yang ketiga, diferensiasi proses. Pengalaman saya ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan topik pembahasan menentukan unsur-unsur aljabar. Hal yang pertama kali saya lakukan adalah mengenal betul karakteristik peserta didik saya dengan melihat hasil asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif, untuk dipetakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Di kelas 7D terdapat karakteristik yang berbeda-beda. Dari kesiapan belajar, terdapat 10 peserta didik yang belum bisa menentukan operasi bilangan bulat. Sisanya semua peserta didik sudah bisa menentukan operasi bilangan bulat. Hal ini dilihat dari hasil belajar dan latihan soal pada pembelajaran sebelumnya. Dalam mempelajari aljabar, pemahaman bermakna yang harus dimiliki peserta didik adalah operasi bilangan bulat. Untuk memfasilitasi ini, saya melaksanakan diferensiasi proses, di mana peserta didik yang sudah mampu mengoperasikan bilangan bulat, saya jadikan sebagai tutor sebaya. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah pertama atau SMP untuk kemampuan kognitifnya adalah formal operasional. Mereka mampu berpikir abstrak dengan menggunakan simbol-simbol tertentu atau mengoperasikan kaidah-kaidah logika yang tidak terkait oleh objek-objek yang bersifat konkret. Sehingga dalam pembelajaran menentukan unsur-unsur aljabar, saya melaksanakan diferensiasi proses. Saya sajikan masalah yang berhubungan dengan sehari-hari dengan aljabar dalam bentuk simbol dan mengamati masalah aljabar di luar kelas untuk disajikan dalam bentuk simbol. Dari profil peserta didik, saya menemukan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik terdapat 12 orang. Sisanya, peserta didik memiliki gaya belajar visual. Untuk memfasilitasi hal ini, saya melaksanakan diferensiasi proses. Untuk yang memiliki gaya belajar kinestetis, saya berikan mereka pembelajaran sambil bergerak di setiap sudut ruangan untuk dapat scan barcode yang sudah saya tempelkan. Mereka mengerjakan lembar kerja yang saya berikan dengan memperhatikan langkah-langkah pengerjaan yang ada, yang disajikan melalui hasil scan barcode yang mereka dapatkan. Adapun bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual, saya berikan lembar kerja dengan terlebih dahulu saya sajikan sumber untuk mereka amati dan dibaca dengan seksama. Dari segi minat peserta didik, saya melihat anak-anak atau siswa kelas 7D terdapat 5 orang yang menyukai konten video. Untuk memfasilitasi hal ini, saya melaksanakan diferensiasi produk. Saya memberikan tugas dengan durasi pengumpulan tugas dalam 1 minggu. Peserta didik wajib mengumpulkan tugas berupa menuliskan bentuk aljabar yang mereka temui di lingkungan rumahnya. Konten berisi masalah nyata, bentuk aljabar, serta unsur-unsur aljabarnya yang meliputi variabel, koefisien, dan konstanta. Peserta didik bisa memilih tugasnya, disajikan dalam bentuk konten video atau laporan tulisan. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki bakat dan kemampuan dan juga gaya belajar yang berbeda. Baik, marilah kita simak pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini di jam pertama kita bisa melaksanakan
pembelajaran seperti biasa, pembelajaran matematika. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Bagja, Dara Ayunda, ya, Deris Putra. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Jadi setelah melakukan pembelajaran dengan model problem based learning tadi sudah disampaikan, dan juga ada aplikasi nanti yang bisa kalian gunakan pada ini. Kalian ini namanya PPT atau slide ya. Nanti bisa kalian menyimak materi yang ada di sini. Kemudian beberapa pertanyaan-pertanyaan juga apa, boleh scan barcode. Nanti ada beberapa siswa yang ibu suruh ya untuk beberapa kelompok, silakan untuk menuju ke sudut ruangan yang sudah ada scan barcode-nya ya. Kemudian diskusi tentunya tanya jawab ya. Bisa tadi diharapkan memiliki sikap mandiri, gotong royong dan berpikir kritis, serta dapat menentukan bentuk aljabarnya nanti, mengidentifikasi variabel, koefisien, konstanta, suku bentuk aljabar dengan benar, dan mengubah permasalahan sehari-hari dan hal yang berhubungan dengan bentuk aljabar ya. Sebelumnya ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai aljabar. Bagaimana bentuk sederhana negatif 8A sama 7A? Ada yang tahu? Ini ada negatif 8 dengan 7. Terdapat apa identik dengan bilangan apa? Ya, betul. Bilangan apa? Bilangan bulat. Ada bilangan apa di sini? Ada positif, bilangan bulat positif, dan ada bilangan bulat 4, 5. Ini yang tiga kelompok ibu kasih saja di belakang. Silakan buka handphonenya QR barcode. Siap? Ya? Warna putih. Oh, silakan. Nah, ayo. Bareng-bareng cakap. Jadi kita buat. Bentuk aja. Satu karung udah tahu nggak? Dalam satu karung berapa kilo? Udah tahu tidak? Tahu. Berarti karung kita anggap sebagai kita gunakan simbol. Berarti simbolnya tepuk semangat. Keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Variabel adalah lambang pembaca. Tadi bentuk-bentuk aljabar, kemudian kamu menyajikan permasalahan yang ada di lingkungan luar kelas kita dalam bentuk aljabar. Kemudian kalian juga sudah mengetahui itu kan dalam bentuk tulisan, boleh ya. Jadi sekali lagi, tugasnya dikumpulkan 1 minggu tugas mandirinya, silahkan dikerjakan. Kalian temukan permasalahan langsung soal aljabarnya. Menyukai kamu yang suka edit video, membuat konten video, silakan. Hasilnya sajikan dalam bentuk konten video. Nah, dikumpulkan durasinya dalam 1 minggu ya. Kemudian kalau saya tidak bisa ibu membuat konten video, silakan sajikan tugasnya tersebut dalam bentuk tulisan atau laporan tertulis. Bisa dipahami? Ya? Oh, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di sini silakan kalian isi lembar. Nah, refleksi. Bagaimana kalian pembelajaran hari ini? Silakan ditulis. Boleh. Saya menyenangkan. Saya sudah paham. Ini jawab Silakan. aljabarnya. Mana paham ya? Pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai operasinya.